Karena perintah Allah untuk kalian agar berpuasa. Allah memuji kita sehingga Allah menyatakan kullu ibadi la ya'kulu wa la yashrabu wa la bi syahwatin li'anni fa innahu li wa ana azmi. Sungguhnya hambaku rela berkorban atas perintahku, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang hamba-hambaku yang terdahulu aku wajibkan untuk berpuasa agar kalian menggali tentang suatu kemuliaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wajhul ulil albab. Di ayat lain Allah menyatakan karena sebaik-baik bekal, predikat, sertifikasi la'allakum tattaqun, sertifikasi takwa, sertifikasi ketakwaan adalah la'allakum tattaqun, adalah agar kita bersungguh-sungguh istahidu fi syahr Ramadan bisyam wa iqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bersungguh-sungguh kita berada dalam Ramadan untuk jalankan ibadah puasa, untuk jalankan ibadah sholat, doa, zikir, yang lain. Ini keistimewaan tidak akan pernah kita peroleh karena kebahagiaan kita Nabi ketika kita puasa sudah capek, tapi kita berbuka satu korma pun menjadi lezat, air seteguk pun yang menyirami, meneteskan daripada tenggorokan kita, begitu nikmat. Farhadani nikmatullah, begitu nikmat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi nyatakan la yazalu bi khairin ummati ma ajjalal futur wa akhirahus suhur. Tidak ada henti-hentinya kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan yang datang bagi umatku di bulan Ramadan, melainkan ketika dia mengawali buka puasa dengan dia berbuka di awal lalu mengakhirkan dengan sahur. Nikmat. Apa yang kita ambil? Yang pertama adalah hikmah mengambil suatu keberkahan. Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahunna betul kabair. Semua keberkahan itu terkumpul di Ramadan. Kenapa? Nabi menyatakan kullu amalin ibnu Adam illa siyam. Setiap daripada amalan ibnu Adam itu yudha'ir, dia dicatat illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, ketika dia berpuasa, aku sendiri yang mencatat bi asyatin aw sab'in aw sab'amiyah dhifun wallahu ghaib liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Begitu besar, dari 10, 70, 700 hingga tidak ada batasannya tentang keberkahan, kebaikan yang kita peroleh di bulan Ramadan. Nikmat itu keberkahan, begitu berkah bulan Ramadan. Yang pertama berkah, yang kedua adalah Allah ampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan bersungguh-sungguh berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh iman, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Nih, senantiasa kita diampuni dosa kita kalau kita betul-betul ikhlas menjalankan perintah Allah untuk berpuasa di Ramadan. Yang ketiga adalah imanan. Ada iman di situ. Kalau orang ada iman, biar dia kuat tidak makan, tapi belum tentu dia bisa berpuasa. Dia bisa tahan, tapi belum tentu bisa menahan di dalam bulan Ramadan. Dia tahan tidak bermakan berapa jam? 12 jam, 24 jam, belum tentu dia bisa bertahan di bulan Ramadan. Karena di Ramadan ini ada iman. Apa itu iman? Apa iman? Al-iman ma'rifatullah bil qulub wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Mengenal Allah wa min al-yaqin la tuhawwil bi alayhi masaib ad-dunya wa mata'na bi asman wa awsar wa quwwat ma'riyatana wa al-qur'an tamina. Mengenal Allah ketika Allah dipanggil malaikat, ya malaikati ra'uni, hai malaikatku apakah hambaku melihat aku? La wallahi ma ra'auka ya rabbi. Allah mawjud la mustaqbil an kulli syai'. Allah selalu ada di mana-mana, Allah tidak butuh tempat. Ini namanya iman.
Buktikan ketika kita itu beriman pada Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah nyatakan, buktikan tanda orang beriman di istiqomah Ramadan, bergoyah dia, mengejar apapun, merangkak, ngesot dia akan ibadah di bulan Ramadan karena dia tahu betapa indahnya bulan Ramadan. Sehingga Nabi menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunu sanatan Ramadan." Andaikan umatku ini tahu tentang hebat Ramadan, ngesot, jalan, ada di 10 kilo di jalan. Dia penuhi panggilan Allah, "Ya umat Muhammad, akhruj ila baitil karim." Malaikat sampai manggil kita tak dengar panggilan malaikat. "Ya wahai umat Muhammad, keluarlah kau menuju masjid-masjid Allah." Tidak diperintahkan baitina baitin Rabbi karim, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu. Iman, karena kekuatan iman. Kalau ada iman, apa yang terjadi? Kalau menyebut, sungguhnya mereka menyebut bahwa Allah Tuhanku, dia tidak akan pernah beranjak, dia istiqomah. Istiqomah khairun am karamah. Istiqomah itu terus menerus lebih baik dari 1000 karamah. Dia datang, dia puasa, dipenuhi panggilan Allah untuk segera berpuasa. Itu kenikmatan yang luar biasa adalah ditambah iman. Kenapa? Mengenal Allah. Andaikan dilihatkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun ketika datang ingin melihat Allah datang naik di bukit Tursina, Nabi Musa menyatakan, "Ya Rabbi arini unzur ilaika." Wahai Tuhan, tunjukkan wajahmu agar kamu bisa memandang wajahmu. Lantarani ya Musa walakin ila man asaita. Musa, kau tidak akan mampu untuk memandang wajahku. Kalau kau mau lihat wajahku, lantarani walakin ila jabali. Kau lihat ke bukit itu. Ketika Nabi Musa malangkan bukit itu, falamma afaka qala rabbi inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Pingsan Nabi Musa karena itu bukit meledak. Karena apa? Tidak mampu menahan pandangannya Allah Al-Basiru Jalla Jalaluhu. Allah mawjud la mustaqbil kulli syai. Pingsan Nabi Musa, ketika bangun dari pingsan Nabi Musa menyatakan, "Ya Rabbi inni tubtu ilaika." Hai Tuhanku, sungguhnya aku bertobat. Sungguhnya aku adalah orang yang pertama beriman kepadamu. Yakin. Itu Nabi Musa apa lihat Allah baru kita beriman. Sehingga Allah menyatakan, "Fa idzan ya malaikati kulli ibadi." Katakan, ucapkan, umumkan kepada hambaku, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsan kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali dia tinggalkan urusannya di dunia yang untuk meraih daripada akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini tempat kita meraih sumur ladang mencari akhirat. Kamin sahihin mauta kamin maridin sahih. Berapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Khairan nas man tala umruhu hasan amaluhu. Supaya orang diberi panjang umur masuk Ramadan, dia bergembira. Bukan hanya sekedar gembira doang, tapi dia berusaha meraih ridhonya Allah. Dia berusaha berjuang, istihad, jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh untuk berjuang untuk melaksanakan ibadah dalam Allah. Karena lam yanbaghi bi a'mali shalihat fasatakunu fitan. Bersungguh-sungguh kalian beramal saleh, kembali beramal saleh. Datang Ramadan, bersiap, kejar itu Ramadan. Kalau kau tahu hebat Ramadan, maka kau akan minta 12 bulan. Sungguh-sungguh kata Nabi, "Sakia abdan atraka Ramadan fansalaha minhu falam yughfir lahu." Celaka mereka, rugi mereka ketika bertemu Ramadan tapi man salaha minhu, mereka tidak menjadikan Ramadan itu untuk mencari kebaikan. Mereka tidak menjadikan Ramadan untuk berjuang, untuk menambah amal ibadah, untuk meraih ketakwaan, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Rugi mereka. Fansalaha minhu fala yughfar lahu. Rugi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini baru bulan rahmatnya di 10 hari pertama. Bulan berarti ampunan, bulan mulai kosong. Betul, baru 10 hari. Pantesan benar, Ramadan cuma kurang ibadah bulanan doang. Sekali setahun ibadah tahunan. Jangan jadikan Ramadan ibadah tahunan. Padahal namus sa'in ibadah.
Sukutus sha'im ibadah, duduknya orang jalasa, sha'im ibadah, duduknya orang yang puasa ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Berbeda dengan lain khusus di Ramadan. Allah tempatkan kemuliaan pahala yang berlipat ganda. Bayangin, makanya rugi orang kalau datang Ramadan. Begitu terawih hari pertama, ramai balik. Ada baru 4 hari yang kosong, tinggal paksa. Pertama apa? Ramadan tiba, Iran, Arafat, sarung. Yang kagak sholat udah bawa sekali sarung, taruh sejadah paling pertama depan sekali doang. Itu. Jalanan tutup, masjid kecil, musola kecil, mantap, jalan dipakai rame. Orang ojek lewat kagak bisa. Begitu lewat gak ada ojek, biasa lewat antar penumpang. Aduh, ini lagi. Tak bisa lewat, mau ngambil arah lain jauh ini. Tapi gua tahu ini Pak, minggu depan juga udah maju. Betul. Bujang ojek dia tahu dia maju. Minggu depan juga sepi di jalanan. Beneran, minggu depannya dia balik lagi. Antar penumpang belok, begitu lewat. Nah itu dia kan bener. Udah habis nih orang di jalanan, udah kagak ada yang sholat lagi. Pak boleh melintas, silahkan melintas. Sudah tidak ada sholat tarawih lagi. Peserta sholat tarawih sudah masuk ke dalam masjid dan musola. Betul, lama lancar. Seminggu lagi mas datang lagi lewat. Penasaran sama ojek, boleh ngintip lagi deh. Masih banyak orang. Tutup 3,5, baru 15. Udah habis 3,5, bukan 3,5, dia balik lagi 3 hari 4 hari balik lagi lewat ngintip. Begitu malam ke-21 tinggal 1/4 habis 1/4. Belok lagi malam ke-23 tinggal 2 betul. Balik lagi malam ke-25 tinggal 1 sap. Besoknya didatang tanggal 27 tinggal 1 sap lagi pulang. Masih bertahan tuh. Tanggal 28 tinggal 5 orang. Mulai kita coba dah ikut belakang ini. Besoknya dia balik lagi tanggal 29. Penasaran nih habis dah beneran. Begitu dia masuk udah lenggang. Dilihat tinggal imam dan merbot doang. Tepi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi. Imam merebut berdua doang sepi. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masih lumayan, baru 10 aja udah 2 sabsanya. Coba kalau ukuran masjid ini kelolok, mana rendah bisa. Betul, rumah sabar jaraknya. Coba ramean mall, pasar, perjalanan rame. Betul. Yang kepenteng sholat tarawih. Sunnah gak apa-apa, dikerjain juga gak apa-apa. Dan dikerjain juga gak dosa. Enak ngomongnya. Betul? Betul? Kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ingat perintah Allah dalam firman Allah. Ya enggak? Surah Al-Imran. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, cintai Nabi. Jangan aku cinta ketika sunnah Nabi, sholat tarawih itu begitu hebat. Sholat qiyamul lail Nabi itu tidak pernah berhenti. 11 rakaat witir. Bayangin di malam hari. Itu kalau mau cinta sama Nabi, ya ikuti Nabi. Jangan ngomong cinta menahya sunnati. Bahkan Nabi, kalau kau hidupkan sunnahku, itulah orang yang cinta padaku. Jangan ngomong cinta. Terawih masih sepi, baru 4 hari udah habis. Namanya terawih ikutan. Benar? Nggak kita istiqomah namanya. Tahu gimana mau bisa menang? Terawih aja kagak kuat. Betul? Terawih kan nikmat. Coba kita Masjidil Haram berebut, telat kita. Bayangin, telat 5 menit sudah jarak 100 meter di luar Masjidil Haram. Jauh. Tapi kalau kita di masjid sini, sholat telat 10 menit dapat saf pertama. 10 menit
udah dapat di samping tanah, hebat banget. Betul nggak? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju terus sampai imam habis. Dan malam 9 dengan imam nomor maju semua, maju habis, pulang lewat samping, maju lagi, pulang lewat samping. Betul nggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terlihat berkumpulnya umat Islam sudah mereka jauh. Bagaimana mereka akan menghadapi? Mereka tahu bagaimana caranya menghadapi umat Islam dibuat malas-malasan. Mereka kritisain umat Islam, malas sholat, malas puasa, malas zikir, tidak malas silaturahim. Dibuat agar mereka senang sendiri, baina wa bainahu. Padahal nafsun an nafsin, kata Allah, nanti mereka masing-masing akan diadili di hadapan Allah. Wasiqal ladzina taqaw jannatin zumara, ketika mereka surga rame-rame masuk. Wasiqal ladzina nar zumara, masuk neraka rame-rame, gak ada sendiri-sendiri. Ketika dunia mereka sendiri-sendiri, maka sholat sendiri itu sedikit pahalanya. Sholatul fardhi itu sedikit. Bayangin, sholatul jami'ah khairun min sholatul fardhi 27 derajat, 27 derajat pahalanya daripada sholat sendiri 10 doang. Bayangin, sudah ada wadahnya, mereka lari. Bagaimana mereka tahu cara untuk melumpuhkan umat Islam? Suruh kasih mainan, kasih HP canggih, kasih hiburan, mereka lari dah, masjid sepi. Padahal bulannya belum tentu kita akan bertemu. Wama tadri nafsun ma taksibu gadan, wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Al-Quran Allah menyatakan, apa kau akan tahu kau akan jamin dirimu besok akan ketemu Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Nggak ada orang yang bisa tahu dirinya besok masih hidup. Kamin sahihin mauta kamin maridil sahih. Berapa orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, duduk-duduk mati, lagi makan mati, lagi ngobrol mati, lagi duduk, lagi sholat mati. Semua akan menemui kematian. Wa idza ja'aluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua akan datang, tidak akan diputuskan dekat atau mundur, itu kematian, nggak bisa. Kalau sudah kematian datang, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa sadaqtu minas salihin. Nggak ada jalan lagi, ya Allah, mundurin kematianku ini. Aku akan sholat, aku dari masjid, aku kumpul tarawih, aku masuk-masuk. Wallahi Allah nafsan idza ja'alahu wa qabilu bima ta'malu. Allah cukup bagi ayah ya Rabbi bima tu'adzibun. Nikmat apa yang telah kau dustakan? Dikasih nikmat, makan, minum, bergerak, napas. Berkam min maridin sahih. Berapa banyak orang sakit-sakitan tapi masih dikasih panjang umur. Jangan, tidak ada jaminan sehat, sakit, tentang kematian. Maka ketika kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman oleh dunia gagaannya dan ta'in syahadadan wa amri akhirati gagaannya tamu dan bersegeralah beramal ibadah di dunia dan sebanyak-banyaknya salawat kau hidup selamanya, dan carilah akhirat sebanyak-banyaknya soal kau akan mati besok. Siapa yang tahu dirinya akan mati? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semuanya kehidupan dunia itu tipu daya, dan senantiasa semua yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Gak ada yang bisa kekal hidupnya di dunia. Mari kita persiapkan diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Semua apa yang kalian lakukan dengan sebaik-baiknya yang kalian mampu melakukannya, maka di dalam Allah yang akan kemuliaan yang akan kalian raih. Inilah hikmah kebahagiaan yang kedua. Wa idza laqiya rabbahu fariha. Ketika kita setelah berbuka puasa, kita sujud di hadapan Allah, berusaha keras, ucap keterangan, itu begitu hikmah. Apa hikmah daripada Ramadan? Adalah yang ketiga, sumur tersyukur, meraih kesehatan. Karena puasa Ramadan obat. Lihat rumah sakit banyak kan? Sepi. Selama Ramadan cek, kenapa semua normal?
Yang biasanya naik gula tinggi, normal. Coba setelah berpuasa paling 90, gulanya begitu makan 128, normal. Padahal biasa 250, bisa 300. Tapi karena hebatnya Ramadan, sungguh kasih dijamin oleh Nabi. Puasa Ramadan itu adalah obat. Sungguh sekali sayang mereka yang mampu untuk berpuasa. Dia tidak berpuasa, celaka mereka. Ketika mampu berpuasa, mereka tidak mau berpuasa. Ini berbahaya. Karena syarat orang yang berpuasa Islam sehat jasmani dan rohani dan sudah balik wajib berpuasa. Dan tidak wajib orang berpuasa bagi orang yang gila, kehilangan akal. Wajar kalau orang nggak puasa, saya belum berapa. Ini berapa? 5. Ini bukunya Islam berapa? 5, 25, 6. Oh, berarti ini saya ini orang ada akalnya yang benar. Ya kan? Berarti wajib puasa. Kalau dia tidak puasa, berarti dia pura-pura gila. Betul. Ada nggak yang pura-pura gila? Ada nggak? Enggak. Makan karuan. Lu puasa, aduh, aku angkatnya sekarang anak puasa apa tak malu anak-anak ya puasa. Lu kan sakit nih, sakit puasa. Lu sahur keluar jam 10 jam 12. Betul. Lalu buka pasar, es buah, minum. Buka, enggak buka, ya minum, enggak panas nih, haus. Dan nafsu bisu selain syaitan. Kata Nabi, kawan nafsu dijahat dari bulu syaitan. Syaitan diikat. Idza kana awal Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa usyidatis syayatin summa ilallah. Ketika awal puasa semua setan diikat, surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ketika akhir Ramadan, ya, sehingga Nabi umumkan, ayuhan nas laqad anzalakum syahrul 'azim mubarak syahrun fihi lailatul qadr lailatul khairun min ahli syahr awalu rahmatun wa akhiru maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ketika akhir Ramadan bertangisan pada malaikat. Kita tidak tahu malaikat bersedih, nangis malaikat. Kenapa malaikat nangis? Tahu dari mana malaikat nangis? Bukti adalah sabda Nabi SAW yang menyatakan idza kana akhir Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Ketika akhir Ramadan itu berlalu, maka bertangisan langit bumi, malaikat nangis. Apa ucapan malaikat ketika nangis? Bodoh ya sahibina syahri rabbil awalina huwa rabbul akhirina huwa rabbul akhirina. Datang tiap-tiap sudut Nukrullah lil malaikat, itu sama Allah malaikatnya. Tiap-tiap sudut dia datang, dia kaget. Apa kata malaikat dalam satu hadis? Hadza musibatun ala umat Muhammad. Hadza musibatun ala umat Muhammad. Ini musibah yang datang. Ya umat Muhammad, akhrajilah berjikarin, keluar kau menuju masjid-masjid Allah. Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Ketahui bahwa malam Lailatul Qadar malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 malam. Raih jika Nabi katakan ta'arru fi ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguh kalian di malam akhir-akhir di bulan Ramadan itu. Ta'arru fi asril awakhir sab'a wa ishruna lailan. Maka bersungguh-sungguh kamu berada di malam-malam akhir di bulan Ramadan, terutama malam 27 itu jangan ditinggalin, karena malam 27 biasanya turunnya Lailatul Qadar. Nah, kalau merujuk dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 207, Imam Ghazali rahimahullah itu biasanya ketemu Lailatul Qadar itu berkali-kali, sehingga Imam Ghazali menyatakan idza awal Ramadan yaumul khamis, kalau Ramadan kita awal kita puasa itu hari Kamis, fal lailatul qadri fi hamsa wa isruna lailan. Kecenderungan nanti datangnya malam Lailatul Qadar pada malam ke-25. Kalau kita ngaji, kalau nggak ngaji tidak tahu kali. Ya, tak tahu sia-siain. Gimana mau cari ciri Lailatul Qadar tidak tahu.
Padahal Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita bayang 12 bulan aja, Ramadan sebulan kita kagak mau full. Padahal kalau tahu kata Nabi minta 12 bulan, kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kagak ada mau meraih dengan sungguh-sungguh kalau orang mau raih Lailatul Qadar. Mau raih Lailatul Qadar, bentar datang, bentar enggak. Bentar di sini mau cepat selesai kabur. Betul. Enakan selfie aja deh. Buka WA, enak buka TikTok, buka WhatsApp, buka Instagram 2 jam. Di sini paling cuma setengah jam terawih, tapi WA 2 jam setengah. Ampun, habis kita dikerjain dunia. Betul, betul, betul kita bisa jadi orang terhina nanti. Ya, media sosial kita ini bisa menjadi malapetaka. 80% ini isinya maksiat hingga mengurangi kita punya gairah untuk ibadah kepada Allah. Paling BTN ini buka handphone semua, biar Jumat doang beda tipis. 11-12 orang Jumatan tuh kalau dibuka handphone mau ngaji belum tentu. Tadi aja hotel di sana pernah lihat, kelihatan dari atas terlihat lagi main ML Mobile Legend. Jumatan lagi main Transformer. La ilaha illallah, dekat kelihatan. Saya tanya kurusnya cuma bener lagi main game. La ilaha illallah. Coba beda tipis. Makanya kalau di Jumat orang baca Quran, bukan baca bacaan Quran, beda. Kalau bacaan Quran tuh ada di macam-macam kan, di buku ada. Tapi kalau mushaf itu Quran yang ini itu namanya Quran. Kalau ini bukan Quran, bacaan kali dalamnya ada maksiat. Buka film macam-macam ada. Mungkin lihat ada, dalam sek ada, segala ada, betul kan? Masa mau bilang baca Quran 1000 kali kagak pernah disapal. Coba apalin bacaan di dalam handphone, kali bercampur memaksiat kok. Aku ngangkang, aku ketek kelihatan. Buka gambar orang yang pusatnya bisa diukir ada. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita kembali. Ini ambil hikmah Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini Ramadan terbaik. Malah kalau kita tidak tahu nanti kita selamat dan nanti bertemu Ramadan esok hari. Ini Ramadan adalah obat sehat. Ya. Yang terakhir adalah Ramadan adalah al-iktisad alal mal. Ramadan adalah pusat daripada keindahan kita memiliki modal. Yuktiru Rasulullah itu kalau buka puasa rutaban law ma'ajidun tamar law ma'ajiduma fa'inahu duhur. Rasulullah kalau buka puasa pakai kurma mentah doang 1 atau 3. Kita kalau nggak ada kurma biasa kita makan enak tuh, macam-macam terpal duit atau macam-macam tuh kan enak-enak. Tuh nggak ada kita makan, nggak ada minum air doang. Hingga selama sebulan bayangin. Tuh kita biasa makan modal kita berapa? Kalau tiap hari bisa 200.000. Makan di keluarga di rumah belum anak sekolah. Tapi kalau Ramadan cukup 3 buka 3 sahur minum air sehat. Karena kurma itu tinggi dia punya nabati seratnya tinggi. Tuh makan itu kagak gula teratur, glukosanya bagus, paling bagus kurma. Tuh kita makan 3 sahur 3 berarti sekitar 6 kali 3 18 180 butir paling 2 kilogram. Ya kalau kita beli paling mahal 200.000 deh yang bagus. 200.000 modal puasa sebulan Bapak Ibu. Coba sebulan di bulan lain Ibu ngeluarin berapa? 250.000 untuk makan pagi, sore, malam. Bayangin modal untuk puasa cuma 200.000 selama sebulan. Kalau 250 kali 3 sudah 7,2 juta sebulan. Kalau kita taburin semua pada bawa modal pulang bisa mudik 7 juta. Mantap kan? Itu hebatnya bulan Ramadan. Dikasih tertabur daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani lancar ya, semua bisa itu kemuliaan. Karena apa? Ramadan ini ketika kita makan sedikit aja kenyang. Ya, nggak ada orang susah. Kalau di Ramadan nggak ada orang sakit-sakitan, sehat. Tidur aja kurang kok, ya kan?
Bangun malam kita baru tidur, paling nggak bisa tidur jam 1, jam 2, bangun jam setengah 4, itu pun nggak tidur, nanti kita tidur Allah padahal itu, tapi tetap sehat sampai menuju akhir Ramadan. Subhanallah, pakai otak langsung. Bulan lain coba lakukan kayak Ramadan, 2 hari langsung teplak, betul nggak? Teplak langsung dijawab amal rumah sakit, bener nggak? Tapi subhanallah nggak ada yang sakit yang bulan Ramadan, betul nggak? Paling serak-serak yang namanya kering, cuaca berpuasi kan? Itu hebatnya kita bergembira Allah datang Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan jangan sampai kita merasa sesuatu jauh dari Allah, jauh dari Rasul, dan kita manfaatkan Ramadan sehingga sampai akhir. Jangan kita beranjak. Siap kita sampai akhir Ramadan? Siap sampai akhir Ramadan? Siap kita dorong diri kita apapun semangat. Siap? Siap? Siap penuh masjid? Siap tidak berada di sampai akhir Ramadan? Siap berjuang sehingga sampai akhir Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini Ramadan terbaik ya. Jadikan sertifikasi ya. Insyaallah kita dapatkan kemuliaan ijazah ta'alakum tattaqun, jadi haratan junubihi kayauma waladatuhum. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang suci. Apa yang kita lakukan Ramadan kita pakai di bulan lain, wah begitu hebat, sukses, lulus beneran, bukan lulusan dapat ijazah palsu, jangan ya, dapat sampai dapat mana bukti ini kalau orang puasa palsu dasar, betul nggak? Iya, betul ada nggak? Ada nggak? Ada sungguh-sungguh berpuasa supaya nanti keluar puasa kita lakukan lagi. Kita baca Quran di Ramadan banyak pahalanya, 10 biasanya 1 huruf, tapi Ramadan bisa 2.000 3.000 1 huruf kita lakukan ya, karena nanti ijazah kita dapat kita lakukan di luar Ramadan. Itu namanya orang dapat ijazah, dan di luar Ramadan ada lagi berarti palsu ijazah itu. Jadikan ijazah betul-betul ya, orang yang dapat ijazah karena dia sudah berjuang, dia ibadah, dia bekerja, dia mencari ilmu di luar Ramadan. Itu orang yang dapat ijazah, bukan kakak sekolah, kakak cari ilmu, tiba-tiba dapat ijazah, beli ijazah itu aja gampang, betul? Bulan keluar dari Ramadan tidak dapat apa-apa ya saya ya, mudah-mudahan pada kita sudah berarti insyaallah diberikan oleh Allah dan yang selamat bulan Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.